Suasana upacara di lapangan Pengadilan Tinggi Surabaya. Jajaran hakim dan pegawai Sekretariat Pengadilan Tinggi menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan lingkungan kantor setempat, pada Senin, tanggal 1 Juni tahun 2026. Dengan mengusung tema, Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Puji Harian, bertindak langsung sebagai inspektur. Tak hanya itu, Puji Harian membacakan amanat Kepala BPIPRI. Amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIPRI yang dibacakannya, Puji menekankan bahwa Pancasila merupakan bintang penuntun sekaligus jangkar moral bangsa dalam menghadapi tantangan global, seperti disrupsi teknologi dan dinamika geopolitik. Pancasila juga dinilai ampuh merekatkan keberagaman Indonesia. 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata sebagai kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Peran kita dalam mediasi konflik regional, serta kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan kehadiran keadilan bagi seluruh umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di dalam buku sejarah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religius dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila senantiasa hidup dalam setiap denyut dan nadi seluruh anak bangsa Republik Indonesia yang kita cintai. Selamat Hari Lahir Pancasila, jayalah Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Puji Harian dan Humas Pengadilan Tinggi Surabaya yakni Bambang Kustopo menyampaikan, Pancasila adalah bintang penuntun sekaligus jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global dan beradab menjadi dasar penting bagi diplomasi Indonesia di kancah internasional, salah satunya lewat pengiriman pasukan perdamaian PBB. Perdamaian sejati bukan hanya ketiadaan perang, tetapi hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Assalamualaikum Bapak, hari ini upacara memperingati hari lahirnya Pancasila. Dari panjenengan apa Pak makna dari hari lahirnya Pancasila dan pesan-kesan terhadap pemuda-pemudi bangsa Indonesia tahun 2026? Ya, sebenarnya pesan maknanya sebagaimana tadi yang disampaikan melalui pidato ya, tadi adalah untuk pemersatu bangsa dan perdamaian dunia. Tentunya Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia, sebagai pedoman dasar ya, tata kehidupan Indonesia, cara hidup Indonesia, cara bernegara Indonesia, cara bermasyarakat berbangsa Indonesia. Tentunya semuanya kita harus dilandaskan kepada 5 nilai dasar Pancasila. Jadi tentunya ketuhanan Yang Maha Esa itu mempersatukan umat ya, yang harus mempunyai keyakinan kepada Tuhan dan kepercayaannya masing-masing. Tentunya melalui ajaran-ajaran itu pun semua akan mengajarkan tentang persatuan, dan termasuk persatuan
tujuan akhirnya itu pasti untuk sebuah perdamaian, ketertiban dunia. Itu maksimalnya di sana. Kemanusiaan, ya tentu antar bangsa, antar warga senantiasa harus menunjukkan nilai kristal kemanusiaannya. Nggak boleh adigang-adigung, menangnya sendiri, egois, nggak boleh. Harus semuanya didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai luhur daripada kehidupan rakyat Indonesia. Dan ditegaskan dalam sila yang ketiga adalah persatuan Republik Indonesia. Itu istilahnya betul-betul harus ada nilai bersatunya bangsa Indonesia. Jadi tidak berpecah belah. Pengalaman seperti dulu zaman penjajahan, ketika kita mau dikalahkan, tentunya kan kita dengan teori antara yang pecah belah, itu supaya ada kelemahan. Tapi dengan persatuan ini maka tentunya ada kekuatan kebersamaan, ya. Dan semuanya ketika sudah ada kebersamaan maka semuanya kalau bisa ya permasalahan yang timbul diselesaikan dengan kesepakatan, ya. Dan tentunya kalau sudah ada kesepakatan, komitmen, ya, negara Indonesia ini, maka tentunya goal yang terakhir adalah terwujudnya keadilan bangsa Indonesia. Nah, perdamaian dunia itu tergantung daripada perdamaian dari lembaga-lembaga atau negara-negara, karena dunia ini merupakan kumpulan dari uni daripada negara-negara, termasuk salah satunya negara Indonesia. Jadi diharapkan perdamaian, persatuan, ya, Republik Indonesia, negara kita ini akan menjadi dasar untuk juga perdamaian dunia, sebagaimana tujuan di Undang-Undang Dasar negara kita, termasuk salah satu akan menciptakan perdamaian. Nah, saya kira ini. Nah, pesan kesannya terhadap Hakim dan pemuda-pemudi, Pak. Hakim dan pemuda-pemudi. Nah, ini gitu. Dengan terbukanya era digitalisasi yang mungkin apalagi Bapak Ibu di media mungkin sudah tidak lagi asing, ya. Itu konten-konten yang sifatnya pro kontra, yang saling nuduh, saling penet dan sebagainya. Nah, tentunya harapannya dengan kelahiran ini memaknai tadi 5 sila, kembali menjadilah pemuda-pemudi yang Pancasilais, yang senantiasa berkata, bertindak, melakukan perbuatannya, mengambil keputusan, tentunya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, 5 dasar Pancasila itu. Termasuk hakim ya, Pak, ya? Termasuk. Nah, itu termasuk. Nah, itu. Jadi tentunya Pancasila pun juga menjadi landasan untuk penegakan keadilan, tidak akan lepas, ya, karena menjadi ideologi bangsa negara Republik Indonesia. Matur suwun, Bapak. Ini termasuk ketertiban dunia. Itu pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza, itu salah satunya seperti itu contohnya. Dan untuk ke dalam negeri sendiri sudah memberikan contoh yang banyak, tapi yang paling bagus di luar negeri itu melaksanakan ketertiban dunia, yaitu ikut melaksanakan sebagian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kita mengirimkan pasukan ke Gaza. Bentar lagi ada kirim lagi nih, Pak, ke Gaza, Pak. Meskipun namanya tugas, mati adalah biasa. Matur suwun, Bapak. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.